Perkenalkan, nama saya Piala Andika dengan NIM 231050300012. Di sini, saya akan menginformasikan kepada teman-teman terkait bagaimana cara mentakhrij hadis menggunakan software atau aplikasi Hadissoft. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya, apa itu takhrij hadis. Jadi takhrij hadis itu adalah suatu usaha untuk menemukan sanad dan matan hadis secara keseluruhan, dan dari sana kita bisa melihat bagaimana sih kualitas hadis tersebut. Nah, salah satu aplikasi yang bisa mempermudah kita untuk mentakhrij hadis itu adalah Hadissoft. Nah, bagaimana tutorial cara pemakaiannya? Langsung aja ya. Jadi syarat yang pertama itu teman-teman harus download dulu aplikasinya. Jadi dia bukan berbentuk PDF aplikasi. Nanti kalau udah, yang kedua pastinya harus terhubung dulu ke internet. Nah, kalau udah di-download, teman-teman langsung aja buka aplikasinya. Bentar. Nah, jadi tampilan awalnya itu nanti bakal kayak gini. Nah, di sebelah kiri ini, paling kiri itu ada simbol daftar buku. Jadi ini ada beberapa kitab yang disediakan di Hadissoft ini ya. Ada kitab dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, dan seterusnya sampai ke bawah sini ada Musnad Syafi'i yang terakhir. Nah, terus simbol yang di sebelahnya itu adalah hadis berdasarkan kedudukan. Jadi apakah dia itu termasuk hadis qudsi, hadis Quran, hadis mutawatir, hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', mursal, munqati', mu'allaq, semuanya di sini ada. Nah, teman-teman langsung klik aja sesuai apa yang teman-teman cari. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada hadis berdasarkan tema. Nah, ini tema-temanya banyak. Ada tema iman, tema ilmu, umat terdahulu, perjalanan hidup, Al-Quran, ibadah, akhlak dan adab, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, masalah kepribadian, muamalah, putusan hukum, kriminalitas, sampai jihad pun ada. Terus di sebelahnya lagi yang bintang ini bookmark. Itu maksudnya kalau misalnya teman-teman udah baca hadis, terus udah memahami hadis itu juga. Nah, itu boleh teman-teman nyimpannya tuh di sini. Jadi tinggal di copy aja ke sini hadis yang udah teman-teman baca, terus bisa disimpan di sini. Nah, terus yang terakhir ini tuh simbol pencarian, hasil dari pencarian. Misalkan teman-teman nyari hadis nih, hadis tentang apa gitu. Nah, ntar dijelasin tuh, nanti di sini tuh bakal ada apa hasil pencarian teman-teman. Misalnya hadisnya itu ada berapa hadis di kitab ini gitu. Nanti ada di sebelahnya ini angka berapa banyak hadisnya. Langsung aja ya kita contohin. Misalnya nih teman-teman mau nyari hadis tentang niat, langsung ketik aja di sini niat, terus bisa. Nah, di situ muncul kan. Disclaimer dulu teman-teman. Jadi di sini bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia ya. Karena software ini bikin orang Indonesia, jadi bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau mau pakai bahasa Arab itu lebih bagus pastinya. Nah, di sini hadis tentang niat. Nah, teman-teman bisa lihat kan, banyak banget hadis tentang niat di setiap kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, kayak gitu. Di sini tuh udah dijelasin gitu loh, bukan dijelasin, dikasih tahu gitu berapa hadis tentang niat di Sahih Bukhari, berapa hadis tentang niat di Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Dawud gitu. Nah, kalau di Sahih Bukhari ada 92, di Sahih Muslim ada 34, di Sunan Tirmizi ada 26, kayak gitu. Nah, ini salah satu hadisnya tentang niat, yaitu yang ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, sampai bawah nih. Di sini juga udah tertera terjemahan Indonesianya. Keren banget kan? Nah, kalau teman-teman mau mengetahui sanadnya nih, gimana sih sanad hadis ini? Langsung aja kita beralih ke sebelah kanan. Nah, di sini tuh ada rantai, ini simbol rantai ini, itu maksudnya sanad hadisnya. Langsung klik aja. Nah, langsung muncul kan sanad hadisnya. Di sini dari Umar bin Khattab ke Alqamah bin Waqqash bin Mihsan,
kemudian ke Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith bin Khalid, kemudian ke Yahya bin Sa'id bin Qais, lalu ke Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun, dan yang terakhir ada ke Abdullah bin Az-Zubair bin Isa bin Ubaidillah. Ini tuh sanatnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau mengetahui Umar bin Khattab itu siapa sih, Alqamah bin Waqqas itu siapa sih, langsung diklik aja, nanti bakal keluar biografinya. Nah, ini kita contohin ke Umar bin Khattab ya. Nah, kunyahnya di sini Abu Hafs, lakabnya si Al-Faruq Amirul Mukminin, nasabnya Al-Quraisy Al-Adawi, kalangannya dari kalangan sahabat, kemudian negeri hidupnya di Madinah, negeri wafatnya juga Madinah, tahun wafatnya 2 Hijriah. Kayak gitu. Nah, beliau ini termasuk kategori sahabat. Nah, mungkin teman-teman ada yang kepo juga ya, kenapa sih warnanya itu bisa beda-beda, apa maksud dari warnanya ini gitu. Umar bin Khattab kok warna biru muda, Alqamah kok warna biru agak gelap gitu, Muhammad bin Ibrahim kok warna hijau. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini nih, lihat aja. Nah, ini kedudukan levelnya, ada warnanya sama keterangannya. Level 1 itu ada biru muda, itu merupakan termasuk golongan sahabat. Di sini juga dikasih tahu sahabat itu ialah orang yang bertemu Rasulullah SAW dan dia seorang muslim sampai akhir hayatnya. Kedudukan kedua nih, level kedua warnanya biru agak gelap, itu termasuk sikoh hati. Tinggal teman-teman klik aja, nanti di sini dijelasin nih apa pengertian sikoh itu apa, sikoh habis itu apa gitu. Itu perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat, begitu juga seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini pengertian-pengertian dari keterangan-keterangan di sini. Nah, terus gimana kalau cara mengetahui kualitas hadisnya? Kalau mau mengetahui kualitas hadisnya, itu langsung aja lihat yang bagian bawah ini. Nih, kalau ini kan berarti hadis ini sahih gitu, di bawah menjelaskan. Nah, kalau simbol yang kotak-kotak ini itu maksudnya hadis serupa yang tentang niat juga, itu ada di Sahih Bukhari yang ke-52, ada juga di Sahih Bukhari nomor 6195, ada juga Sahih Bukhari nomor ini semuanya. Ini yang hadis serupa yang niat juga kayak gitu. Nah, mungkin sekian aja, cepet aja teman-teman. Itu tutorial singkat dari penggunaan hadis sahih. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mempermudah teman-teman juga mentahriz hadis, karena kan di zaman yang sekarang ini kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada kan, dan kita jadinya nggak lama gitu loh buat buka-buka kitab lagi. Tapi jangan hanya bergantung pada aplikasi ini gitu. Teman-teman juga harus bisa buat nyari secara manual, karena kan kita nggak tahu, mana tahu di saat itu kita lagi mepet-mepetnya dan kita nggak punya koneksi internet. Nah, jadinya kan kita bisa nyari di secara manual gitu, di kitab manual. Ini yang mempermudah saja. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham, dan semoga